Kalau mau penyelesaiannya dengan logika sosial biasa, bukan logika hukum. Ada orang yang diragukan ijazahnya, tinggal orang yang merasa ijazahnya asli, tunjukkan saja, selesai. Tema hari ini yang akan kita diskusikan adalah soal ijazah palsu Jokowi. Tapi sebenarnya bukan soal apakah kita ada dalam posisi percaya, yakin, atau mendukung bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu atau enggak. Tidak, kita tidak di situ. Justru kita ingin melihat persoalan ini lebih dalam. Seperti apa analisanya, ya kita langsung saja ngobrol dengan ahlinya. Buya Tafta, karena ini adalah pemilik channelnya. Buya Tafta, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Mas Adnan. Buya Tafta, ini soal ijazah palsu Jokowi ya, tuduhan-tuduhan yang sepertinya sudah mulai muncul ya. Wacananya, isunya ini kan sejak 2022 lalu gitu ya. Dan terus di-maintain sampai hari ini. Bahkan terakhir rumah pensiunnya Jokowi digeruduk oleh yang di Solo ya. Yang di Solo itu digeruduk oleh ratusan massa yang mewakili satu organisasi namanya Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Oke, TPU. Mereka ini memiliki keinginan untuk melihat langsung ijazah aslinya Jokowi. Karena selama ini memang itu sepertinya belum pernah ditunjukkan kepada siapapun, kepada publik. Gitu. Lagi-lagi kita sedang tidak akan membahas dan memberikan judgement apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Karena itu bukan urusan kita lah. Tapi tadi, energi kita itu sudah disedot. Digunakan, dimanfaatkan hanya untuk membahas soal ijazah palsu. Padahal banyak sekali kepalsuan lain. Ya, sebenarnya juga harus kita lebih kritisi karena itu lebih serius problem. Konsekuensinya kepada bangsa ini sangat serius. Dan itu juga ditunjukkan oleh banyak politisi, pejabat publik, bahkan termasuk mantan presiden. Gimana Buya mengamati soal ini? Ya, ini isu yang sebetulnya jauh sebelumnya agak lama ya. Sudah mulai banyak juga disebut-sebut orang walaupun tipis-tipis ya. Saya tidak membayangkan bahwa isu itu terus bergulir ya. Dan bahkan jadi kayak gulungan ombak kayak gitu semakin membesar dan mungkin puncaknya kayak kemarin ya. Ada sejumlah orang yang datang ke UGM ya untuk mendapatkan penjelasan ya. Duduk perkara ini menyangkut kebenarannya ya, atau ketidakbenarannya. Juga sejumlah orang yang mengatasnamakan aktivis ya datang ke rumah Pak Jokowi ya untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran ijazah itu, apakah benar dia asli atau palsu. Tapi jawaban Pak Jokowi itu saya kira benar dari sudut dia ya, bahwa dia tidak ada kewajiban untuk menunjukkan itu gitu kan. Itu kan logikanya adalah logika hukum betul ya. Logika hukum betul bahwa dia memang tidak ada kewajiban. Nah, persoalannya apakah ini sepenuhnya persoalan hukum atau persoalan sosial gitu kan. Kalau ini persoalan hukum, maka kan penyelesaiannya adalah proses legal, ya kan. Dan apa yang dikatakan Pak Jokowi kan berlindung di alasan itu. Tidak ada kewajiban saya untuk menyerahkan ini kepada siapapun kecuali yang manggil pengadilan. Nah, dia bilang kayak gitu. Ya, itu yang disampaikan. Yang disampaikan. Jokowi dan kuasa hukumnya juga. Dan kuasa hukumnya. Dan mungkin dari sudut itu dia benar. Ya, tapi itu kan sama sekali tidak bicara tentang benar dan tidak benar ijazah. Gitu. Itu kan menyangkut soal kesediaan dia untuk memberikan bukti, ya kan. Jadi tidak terkait dengan subjek materinya, gitu kan. Nah, itu perspektif legalnya ya. Tapi sebetulnya ini kan soal sederhana sebenarnya. Kalau mau penyelesaiannya dengan logika sosial biasa, bukan logika hukum, ya kan. Ada orang yang diragukan ijazahnya, tinggal orang yang merasa ijazahnya asli, ya, tunjukkan saja, selesai, gitu kan.
mungkin sejumlah orang yang masih kritis apakah benar itu asli atau tidak. Kan sekarang ada teknologi yang untuk bisa menjelaskan itu asli atau tidak, kayak gitu kan. Jadi kita tidak bicara soal itu, ya kan. Saya juga nggak begitu tertarik karena kita juga nggak bisa membayangkan nih ujung konklusifnya kayak apa proses ini. Tadi Buya menarik ketika mengatakan bahwa ini sebenarnya hal yang sederhana. Sesederhana Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya itu kepada publik ya. Nah, kalau saya sih melihatnya karena Pak Jokowi ini juga adalah mantan pejabat publik. Beda dengan misalnya Buya yang diragukan, diragukan ijazahnya gitu ya. Tentu responnya bisa sangat berbeda daripada ya ini seorang mantan presiden, dan kita itu menjadi sangat prihatin ya hari ini. Karena ada seorang mantan presiden yang akhirnya bernasib seperti itu, Bu ya. Ya, digeruduk massa, bahkan untuk isu-isu yang sebenarnya itu sudah harusnya tidak ada di hadapan dia gitu ya. Karena dia udah pensiun soal ijazah palsu tadi. Kan kalau kita runut dari sekian presiden yang kita punya selama republik ini berdiri, kan tidak ada tuh seorang presiden yang nasibnya seperti itu. Iya, ini agak fenomenal memang. Iya kan. Jadi apa namanya? Ya jadi ini men-trigger saja. Jadi kalau kita mau melihat backgroundnya orang yang mereka sekarang kritis dan begitu terbuka melakukan serangan terhadap Pak Jokowi, itu kan kalau kita mau bagi secara garis besar itu terbelah dari dua. Pertama, mereka yang lebih karena alasan politik ya, mereka yang dulu memang tidak pernah mendukung dia ya. Pak Jokowi ya sejak periode pertama sampai kedua. Nah, orang yang juga kritis adalah mereka yang dulu pernah berada di barisan Jokowi, menjadi barisan penting Pak Jokowi ya. Sejumlah kaum cendekiawan kan dulu pernah ikut memberikan dukungan ya terbuka ya terhadap Pak Jokowi, ya kan. Nah, mereka bertemu di Muara dalam 2 tahun terakhir ini setelah mereka disadarkan oleh banyak kasus yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi sejumlah orang yang dulu pernah mendukungnya sangat kecewa dan sebagainya, mereka speak up sekarang gitu kan. Jadi ada yang karena alasan yang lebih bersifat ketidakpuasan politik ya dari orang-orang yang memang dulu bukan pendukungnya, dan ada sejumlah orang yang sangat kecewa karena dulu mereka pernah mendukungnya. Maka muncullah istilah bahwa kita kena prank apa segala macam kayak gitu kan. Biasanya yang kelompok kedua itu jauh lebih sakit hati, Bu ya. Karena pernah mendukung tapi kemudian merasa dikhianati. Iya, jadi ya mereka menjadi korban kan, jadi merasa victim gitu loh, ya kan. Walaupun itu tidak dikatakan ya segala macam, justru mereka lumayan keras tuh speak up-nya soal-soal kayak gini, ya kan. Nah, kalau buat saya sih ya, walaupun saya tidak pernah bisa membuat sebuah taksiran akan kayak apa ujung konklusifnya ya, apakah ini akan reda begitu saja ya seperti banyak kasus-kasus heboh yang lain tiba-tiba senyap di ujung gitu kan, atau dia akan menemukan penyelesaiannya. Ya, kita tidak tahu karena ini masing-masing menggunakan argumen ya. Untuk yang satu dia punya argumen untuk menyerang, yang satu punya argumen untuk bertahan, gitu kan? Kayak gitu. Apakah pengadilan bisa memberikan solusi? Saya nggak tahu alasan hukumnya apa kalau harus sampai ke sana, gitu kan? Bu ya, tapi kalau posisi Jokowi sampai hari ini dalam konteks tadi ya tuduhan ijazah palsu, itu menunggu kalau pengadilan meminta dibuka, saya akan buka. Kan itu sebenarnya sesuatu yang berlarut kemudian. Karena juga kita nggak tahu apakah pengadilan punya hak untuk mengadili sesuatu yang terkait dengan soal itu. Gitu. Iya. Artinya ini juga justru mungkin kalau dari sisi Pak Jokowi dan kuasa hukum serta pendukungnya, itu dalam standing seperti hari ini, bahwa saya akan buka kalau pengadilan meminta, dan kita nggak tahu kapan, apakah pernah ada juga atau enggak nanti gitu ya. Ini kan juga akan merusak dan menggerus terus-menerus reputasinya Pak Jokowi dong. Karena statusnya tetap tidak
jelas ya. Iya, pertanyaan seriusnya adalah apakah Pak Jokowi risau dengan soal-soal reputasi? Iya kan? Iya, itu udah babak belur ya. Iya, karena sekarang pun kan udah kayak apa gitu kan. Jadi justru menurut saya sekarang ini yang terjadi adalah semacam perang psikologis kayak gitu ya. Jokowi dengan segala sikap percaya dirinya ya, yang penuh, mungkin dia merasa masih punya cukup resource kuat untuk menghadapi gelombang ini semua, dan juga energi para kritisinya ya, yang mengkritik dia habis-habisan itu akan sampai kayak apa gitu. Nah, tapi buat saya Mas Adnan ya, gejala ini menyedot energi sosial yang cukup panjang ya untuk mengurusi masa lampau. Ya, tapi juga nggak bisa dipersalahkan karena masa lampau ini terkait dengan figur politik yang pernah menjadi presiden selama 2 periode, iya kan? Kan Bahkan mencoba untuk menjadi 3 periode. bahkan mencoba untuk nego kalau bisa diperpanjang kan? Ini isu yang lain juga gitu kan? Nah, jadi soal ijazah ini sebetulnya men-trigger saja dari akumulasi soal kekecewaan masa lalu ya. Terhadap Pak Jokowi gitu kan. Jadi dia puncak dari gunung es yang meleleh gitu kan. Dan mungkin yang paling mudah untuk diaduk-aduk hari. Iya kayak gitu. Seandainya kasus ijazah palsu ini terkait dengan figur biasa segala macam, saya kira senyap saja gitu kan, dan tidak ada efek apa-apa kayak gitu. Nah, pertanyaan soal gugatan terhadap ijazah palsu ini kan bukan semata-mata soal teknis ijazah palsunya gitu kan, tapi terkait dengan perilaku politik gitu. Kalau itu benar palsu ya, karena dia sudah melewati menjadi wali kota melalui ijazah itu, lalu gubernur, lalu presiden gitu kan, 25 tahun gitu kan, 10 tahun wali kota, ya sebutlah gubernur, ya kan, ya, walaupun nggak sampai 5 tahun, kita bulatkan 5 tahun ya. Lalu presiden gitu, dan ini adalah berkat ijazah tadi itu, gitu kan. Nah, kalau itu soalnya kan jadi imajinasi kita merembet kemana-mana. Jadi selama ini kepemimpinan kita ini, itu kan, tidak mempunyai keabsahan moral dari sisi itu, gitu kan. Kan jadi kesana imajinasi orang itu, ya kan, imajinasi orang itu. Tapi buat saya yang penting adalah kenapa ini semua terjadi, ya. Penjelasan apa yang bisa kita berikan ya terhadap situasi sosial yang seperti ini. Jadi ada semacam distrust di semua lini dalam pergaulan sosial kita, dalam kehidupan bernegara kita. Sehingga sampai seorang mantan presiden tidak diberikan semacam penghormatan yang layak dari sekelompok masyarakat gitu. Karena semestinya itu tidak terjadi ya dalam konteks seorang mantan presiden ya, kecuali memang dia penjahat betul ya. Konon kan pernah di pengadilan ya kan, dan selamatlah soal kayak gitu-gitu itu. Pertanyaannya adalah kenapa masih orang berusaha begitu bersemangat untuk mengungkap ini? Artinya di situ ada soal distrust kan. Sama satu lagi mungkin karena juga ditopang oleh beberapa kesaksian ekspertis ya, misalnya dari forensik, dari para ahli IT, itu kan mereka juga ada beberapa yang menyuarakan ya soal otentisitasnya ijazah Jokowi ya. Iya kayak Pak Rosman, siapa sih? Siani Pelarian, Rosiryo, lalu tokoh yang cukup vokal juga perempuan itu siapa? Dr. Tifa ya segala macam. Dalam hati saya, ini kenapa orang begitu serius ya untuk mencari bukti-bukti yang bersifat bahkan saintifik kayak gitu. Berarti dugaan mereka ini soal yang memang serius, ya kan? Kayak gitu kan? Betul. Kan itu semua tidak bisa kita judging secara legal, ya kan? Dan secara objektif juga, karena semuanya kan melalui proses pembuktian yang terbuka harusnya, dan untuk terbuka kan harus ada barang juga yang disajikan, itu dalam bentuk tuntutan ijazah tadi kan, ya macam. Tapi kita nggak tahu ujungnya kayak apa proses ini, kayak gitu-gitu.
Yang saya risau adalah bahwa ini semuanya merefleksikan ya bahwa ada distrust ya dalam pergaulan sosial kita dalam hidup bernegara ini. Ada semacam distrust rakyat terhadap institusi negara dalam kasus tadi misalnya pengadilan, termasuk juga kaitannya dengan KPK, kaitannya dengan MK dan seterusnya kan. Termasuk dengan institusi pendidikan ya. Dengan institusi UGM-nya sendiri. Dan itu kayak gitu-gitu. Gitu. Lalu jangan-jangan saya juga membayangkan ada distrust ya diam-diam antar pejabat negara sendiri karena basis rekrutmen mereka kan pertimbangan politik. Iya kan? Ini dari partai ini segala macam dan sebagian mereka ada dalam kabinet. Kayak gitu. Apa mungkin itu semuanya bisa dikonsolidasikan gitu kan? Lalu tercermin pada perilaku mereka yang memihak pada kepentingan rakyat. Nah ini semuanya kayak gitu-gitu. Jadi kita terlalu terfragmentasi ya. Terfragmentasi dan ada semacam social disorder gitu ya. Jadi tatanan jadi nggak karuan gitu loh. Nggak ada sebuah referensi yang kita pegang untuk menjadi rujukan moral bersama dalam urusan-urusan publik ini. Saya agak risau soal ini karena ini pasti akan berkepanjangan soal kayak gini. Penyelesaiannya nggak bisa teknis hukum gitu loh. Bisa teknis hukum. Kalaupun ada putusan pengadilan ya mungkin keraguan tetap akhir ya. Kayak gitu-gitu. Karena mungkin basisnya berangkat dari ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan. Tapi lepas dari itu nanti keputusannya tidak menyenangkan semua, harus ada solusi gitu. Jangan terus kita kunyah-kunyah sepanjang waktu karena dia betul-betul menyedot energi sosial gitu loh. Saya kok membayangkan Buya energinya Mas Roy Suryo dan teman-teman ya yang selama ini terus menggedor nih. Sebagai penyerang gitu dalam konteks ijazah palsu ini justru menggugat berbagai kebijakan era Jokowi yang basisnya juga adalah mungkin persoalan serius ya terkait dengan soal misalnya indikasi kolusi, nepotisme, korupsi dan lain gitu ya. Betul. Yang itu jauh lebih substantif ya. Misalnya mendorong terus-menerus KPK untuk mengusut kasus chat pribadi yang waktu itu pernah dinikmati oleh Kaisang misalnya ya. Nah, itu kan jauh lebih lebih relevan ya konteks memperbaiki ya bangsa ini. Elit negara yang selama ini mungkin relatif semena-mena ya terhadap penggunaan kewenangan dan kebijakan yang dia keluarkan. Jadi menurut saya ya, belum tentu benar juga. Kasus ijazah palsu itu menjadi trigger untuk mengungkap berbagai efek buruk ya dari. Ini itu pintu masuk. Karena itu dia tidak bisa dipisahkan dari soal-soal lainnya, termasuk yang Anda jelaskan tadi itu, gitu loh, ya kan? Jadi ini soal damage effect dari kepemimpinan Pak Jokowi gitu ya, dalam perspektif mereka yang mengkritisi ini. Pak Jokowi ini tidak akan bisa tidur nyenyak nih ya sebagai pensiunan ya. Jangan-jangan yang nggak bisa tidur nyenyak kita ini, karena kita selalu ngikutin berita ini. Dia tidur nyenyak aja kan? Bisa jadi. Ya karena dia nggak risau dengan itu semua, gitu kan? Jangan-jangan ini juga semacam perlawanan terbuka yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap. Atau sebaliknya terkesan baik-baik saja di depan publik, tapi di belakang nggak. Bisa jadi, ya kan? Makanya ada orang bilang sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu dia kartu as atau kartu mati. Maksudnya apa? Kalau kartu as itu artinya Pak Jokowi memang dia benar-benar pegang bahwa itu asli, sehingga dia bisa melawan siapa saja. Ya kan? Dan dia mengabaikan semua dan itu menjadi sandaran dia. Karena dia percaya diri betul bahwa ini asli. Kayak gitu. Itu arti kartu as. Tapi ada banyak orang yang mengatakan jangan-jangan ini kartu mati, kalau dia buka itu makan tuan gitu loh. Bisa kayak fire ya. Jadi dua-duanya menjadi alat pertahanan gitu. Nah, itu bacaan saya ya. Makanya saya sebetulnya tidak terlalu tertarik pada soal pembuktiannya itu, ya kan. Biarlah itu menjadi urusan misalnya ahli forensik, ya kan. Orang yang punya kecakapan untuk mencari bukti-bukti dan seterusnya. Kalau kita mau menempuh proses legal ya kan mau nggak mau kan harus ke sana. Tapi kalau kita ngelihatnya ini sebagai sebuah gejala yang merefleksikan
apa namanya Social distrust. social distrust tadi. Ini buat saya dia punya problem jangka panjang tuh, karena kan untuk mengembalikan sosial yang lebih terkontrol secara normal, secara adab ya, secara peradaban dan seterusnya, itu kan butuh waktu panjang dan etikat yang lebih terencana, kolektif dan seterusnya dari pemegang kekuasaan. Dan butuh leadership yang bisa mempererat kohesi sosial. Ya, kayak gitu-gitu ya kan. Nah sekarang ini kan mengapa terjadi social distrust dan gejalanya muncul, orang mudah saja berkata saya tidak setuju atau setuju. Kadang-kadang preferensinya lebih pada politik gitu loh, bukan pada sisi-sisi yang normatif gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah gejala ini semakin meruyak di mana-mana ya. Nah mengapa orang terus menggugat soal masa lampau Jokowi? Ya masa lampau itu kan tidak bisa dipotong sebagai entitas yang berdiri sendiri. Iya. Ya, dia kan punya efek pada dan masa berikutnya. Iya. Dan Buya, mohon maaf saya potong ya. Sebenarnya tahun 2022 itu juga ada satu podcast yang membahas soal ijazah palsu Jokowi. Dua-duanya akhirnya masuk penjara, Buya. Karena waktu itu Pak Jokowi masih jadi presiden. Ya. Nah sekarang ini kan konteksnya sudah bergeser ya. Sampai Pak Jokowi itu kan mengatakan akan saya tempuh jalur hukum. Bagi mereka-mereka yang terus meragukan ijazah palsu saya gitu. Kalau dulu kan tahun 2022 itu dilakukan, ya sudah masuk itu 2 orang, baik hostnya sama narasumber. Iya betul, 2 orang itu ya. Itu ya oke, kalau gitu tempuh aja jalur hukum. Kalau mereka harus diperkarakan silakan, kan itu hak Pak Jokowi ya kan, sebagai orang yang merasa dirugikan dengan protes dan kritik terbuka teman-teman orang seperti Roy Suryo dan seterusnya itu, ya nggak apa-apa. Jangan-jangan Roy Suryo juga menunggu momen itu, karena dia punya kesempatan lebih resmi ya untuk menjelaskan, atau siapa yang ahli forensik itu kayak gitu-gitu. Ya silakan aja ditempuh agar clear gitu loh, untuk mengakhiri kontroversi ini yang dalam istilah saya menyedot energi sosial yang sebetulnya tidak perlu gitu ya. Tetapi kan nggak bisa dihindari karena ini kan isu publik terkait dengan suatu figur publik yang pernah berkuasa selama 10 tahun. Betul. Dan diduga oleh banyak orang masih berkuasa tipis-tipis gitu kan. Sehingga ada isu matahari kembar dan seterusnya kayak gitu kan. Iya betul sih. Nah kira-kira ya untuk mengakhiri polemik ini ya, apa yang bisa dilakukan baik oleh ya pihak yang punya otoritas? Saya nggak ngerti, UGM ini kan juga diseret-seret ya, karena dia adalah institusi yang melahirkan Pak Jokowi sebagai sarjana, gitu ya. Bahkan penjelasannya juga dianggap tidak terlalu tidak memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan orang yang selama ini ragu bahwa Jokowi itu punya ijazah asli gitu. Dari sudut pandang itu kan kita melihat juga banyak sekali ya mungkin itu juga bagian dari apa yang tadi disampaikan oleh Buya ya soal distrust kepada institusi-institusi formal termasuk kampus ya. Karena mungkin kampus juga selama ini ngobrol gelar ya, gelar entah profesor, honoris causa doktor segala macam lah. Yang membuat akhirnya orang kampus juga sama aja gitu. Iya, akhirnya kan semua institusi, bahkan institusi yang begitu mulia seperti perguruan tinggi, ya, institusi keilmuan segala macam ini sekarang ini mulai sedikit banyak tercemar ya dengan berbagai kasus ya atau isu ya yang sebetulnya nggak punya relevansi langsung dengan otoritas dia sebagai kampus, sebagai lembaga ilmu gitu kan. Kan ada ungkapan-ungkapan yang bersifat satir atau pejoratif, misalnya Unpad itu disingkat jadi Universitas Pasti Doktor, kayak gitu-gitu kan. Karena ada begitu banyak orang yang bisa dapat dokter dengan cara yang begitu ya mudah gitu kan.
agak plesetan kayak gitu. Itu juga termasuk ya. Kasus Bahlil kayak kasus kayak gitu. Jadi pada akhirnya dia tidak kedap dari lingkungan politik yang mulai tidak sehat ini, karena politik seperti mempunyai otot kekuasaan untuk melakukan penetrasi di semua institusi gitu kan. Termasuk kalau di kasus Amerika Harvard sekarang ya. Iya, kayaknya jadi agak merisau lah. Cuti ya. Jadi di mana mengalami over politisasi gitu kan. Ini rusak. Nah, ya podcast kita ini kan semangatnya bukan pamflet ya sebetulnya. Kita ini seperti puisi yang mau menepuk bahu kesadaran orang untuk berpikir sehat. Gitu loh. Iya kan? Semangat kita itu kayak gitu. Karena kasus-kasus kayak gini ini memakan energi sosial yang tidak perlu dan tidak cukup produktif ya. Karena itu harus segera selesai dengan cara yang beradab gitu Ju. Ya kan? Ini saya tidak sedang melakukan judging ya terhadap Jokowi yang sedang bertahan itu ya, dengan ijazahnya yang merasa itu asli dan teman-teman yang mengkritisi ini. Jadi ya tetap aja silahkan lakukan, tapi harus berujung pada sesuatu yang beradab gitu ya. Sesuatu yang beradab itu apa? Artinya ada solusi yang bisa mengungkap kejujuran. Itu poin saya sebetulnya. Poin besarnya adalah soal kejujuran dari semua pihak ya. Kejujuran semua pihak. Nah, kan sebetulnya sudah mulai ketemu tuh kalau kita mengikuti logika yang terakhir. Misalnya Pak Jokowi, dia bertahan dengan bahwa itu ijazah palsu dan saya hanya siap menyerahkannya sebagai bukti kalau dipanggil oleh pengadilan. Lalu teman-teman juga kan banyak menantang, siap membuktikan bahwa itu palsu. Artinya kan muaranya ketemu sebetulnya. Nah, tinggal siapa yang bisa memproses ini pada sebuah mekanisme penyelesaian ya. Apakah itu yang bersifat legal dalam kasus ini melalui pengadilan kalau itu ada alasannya, atau penyelesaian sosial, ya kan? Kalau penyelesaian sosial saya tidak bisa membayangkan juga melalui cara seperti apa. Misalnya ada fungsi mediasi ya untuk mempertemukan representasi dua kubu itu ya. Untuk dibicarakan baik-baik, lalu kita mencari penyelesaian sosialnya yang baik dengan tetap tidak mengabaikan fakta ijazah itu, apakah dia palsu atau tidak palsu atau asli kayak gitu. Iya. Oke, Bu ya. Kayak gitulah ya. Ini tadi menarik, kebenaran yang bisa dinikmati oleh semua orang itu kan ketika dia dimunculkan atas dasar kejujuran. Ya, bukan atas dasar rekayasa atau menang-menangan karena ada satu pihak yang masih di backup oleh kekuasaan, sementara yang lainnya cuma menuntut gitu ya, dengan tadi latar belakang yang sangat beragam, mulai dari karena sakit hati, kena prank, kemudian juga ya memang saya itu barisan yang tidak suka dengan misalnya Pak Jokowi atau siapapun gitu ya. Jadi pemirsa, kami hadir memang untuk menyapa akal sehat. Kita mencoba untuk selalu melihat dan menganalisis serta membincang persoalan-persoalan bangsa ini dengan juga menggunakan akal sehat supaya lahir satu solusi yang bisa menjadikan ini pembelajaran bagi kita untuk maju lebih baik, bergerak lebih cepat ya, karena kita sudah sangat ketinggalan dibandingkan negara lain, dibandingkan bangsa lain. Maksud kita mau begini-begini saja. Kita jumpa lagi di channel Buya Tafta berikutnya dengan tema yang juga tentu menarik untuk kita bahas dan kita bincang. Sampai jumpa.